wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua DPD Orkadi Jakarta Selatan, Bang Dimas beserta jajaran. Yang kami hormati Bapak Lurah atau yang mewakili Kelurahan Cilandak Barat. Ini panitia, tolong ditandai nih Pak Camat. Kehadirannya tidak ada, perwakilan tidak ada, ini menjadi perhatian ibu saya. Ya, ormas ini bukan ormas abal-abal. Ormas ini yang punya izin dari Menkumham. Jadi harus dihormati karena kita mitra dengan kegiatan pemerintahan. Yang kami hormati para kiai, para asatidz, para hujat, para guru, para anggota pengurus Forkati, ketua ranting se-Kecamatan Cilandak. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan musyawarah cabang keempat di tingkat Kecamatan Cilandak. Ormas ini ya, dibentuk, didirikan pada tahun 2001 ya. Ini pejuang-pejuangnya sebagian masih ada, sebagian sudah pulang ke rumah. Yang mencetuskan ini bukan orang sembarangan. Ada jenderal bintang 2, ada bintang 3, ada tokoh, ada kiai yang berasal dari Betawi. Ormas ini ambil bagian dalam membangun kota Jakarta. Ormas ini bukan untuk menciptakan keributan, tapi untuk menciptakan pemikiran-pemikiran yang brilian dan bagian untuk membangun Jakarta sebagai ibu kota. Saya sebagai putra daerah rasanya iri juga. Tadi udah bilang banyak batik yang Betawinya itu sekarang sudah dilirik dengan negara-negara lain. Saya pun begitu Bu. Kalau saya kunjungan ke daerah, yang kita ingat kalau kita ke Jogja, orang pasti lihat yang namanya bapia patok. Ya. Kalau orang di Jakarta nggak ada. Yang ada, yang orang tahu Betawi itu setiap mau ada maghrib ada ondel-ondel keliling. Itu yang hafal orang. Tapi budaya kita, kuliner kita tidak pernah itu digaungkan. Saya pencipta yang namanya, khususnya di Kecamatan Cilandak, ada pada saat itu sebelum pandemi, satu-satunya kegiatan Betawi yaitu Cipete Pagansa yang di Jalan Cipete Raya. Itu satu-satunya prasasti yang ditandai gubernur di Cilandak itu. Yaitu saya taruh di Taman Gajah Bu. Itu ada prasasti yang ditandai oleh Pak Gubernur Fauzi. Nah kalau di Kemang itu ada palang pintu, itu juga kami dulu yang menciptakan supaya budaya kita, ya, ciri khas Betawi itu tidak hilang. Saya sangat miris kalau saya datang ke Palembang atau ke Jogja, selamat datang di kota Jogja, di Palembang ada gapura-gapuranya. Kalau orang Palembang atau orang Jogja datang ke Jakarta, yang ada di bandara itu gapura Bali. Jadi inilah yang saya harus ciptakan dan sebagainya, dan terus saya dorong melalui Bamus Betawi supaya Jakarta
ikonnya juga harus menonjol Betawian. Saya sudah usulkan kepada Pak Gubernur supaya di pusat kota sebagai ibu kota di HI itu ada ondel-ondel yang dibuat dengan akrilik sehingga dia mengikuti irama, sehingga dia bisa bergoyang. Jadi ikonnya harus di situ. Kalau di Jakarta ini nggak ada ikonnya, Betawi itu nggak ada. Padahal pejuang-pejuang Betawi, sumbangsi orang Betawi terhadap pembangunan Jakarta ini luar biasa. Ini yang menjadi harus kita sama-sama memperjuangkan bagaimana kebudayaan Betawi ini tidak punah, tidak hilang, khususnya di Jakarta. Nah, saya berpesan juga kepada teman-teman Porkabi. Beberapa bulan yang lalu atau minggu yang lalu juga sudah disampaikan oleh kepolisian supaya kita menjaga persatuan dan kesatuan kita. Ormas ini sekarang ini menjadi monitoring yang utama karena terjadi keributan-keributan. Saya berpesan di acara musyawarah cabang ini, Porkabi jangan ikut-ikutan. Kita harus sinergi dengan aparat pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan tingkatan kecamatan, kelurahan, wali kota, itu ikutin. Karena saya sebagai pemimpin ini nggak mau Porkabi itu hanya menjadi penonton di kampung. Saya ingin orang Betawi, Porkabi itu menjadi pelaku di kampungnya. Makanya harapan saya jelas, mau memimpin organisasi asal abang-abang mau kita bina dan kita arahkan. Jangan salahkan orang lain kalau kita tertinggal. Kita harus maju terus diri kita dan terus berkomunikasi kepada aparat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bekerja sama apapun karena kita bagian dalam mensukseskan ibu kota Jakarta. Yang selanjutnya musyawarah cabang ini memang ada penggantian setiap satu periode kepemimpinan. Kita harus melakukan konsolidasi secara total organisasi kita sehingga organisasi kita ini kedepannya akan lebih mapan, akan lebih dewasa, ya, rangkul kembali teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang kemarin mungkin sudah tidak aktif. Mari kita datangkan sahabat-sahabat kita supaya beliau aktif kembali. Ambil manfaatnya dalam organisasi ini, bekerja sama dari seluruh lini yang ada. Sebagai otot yang kita harus kedepankan, tetapi otak yang harus kita kedepankan. Kita jangan tertinggal dengan etnis lain yang ada di Jakarta. Jangan salahkan kalau kita tertinggal, kalau kita tidak mau berusaha semaksimal mungkin dalam mengetahui perkembangan-perkembangan yang ada di wilayah kita masing-masing. Yang terakhir, besok ada keputusan dari PTWN. Ya. Kami instruksikan pada seluruh jajaran Porkabi, saya tidak mengizinkan untuk pengerahan massa ke pengadilan PTWN Jakarta Timur. Silakan Anda, abang-abang semua mendengar, melihat dari handphone masing-masing, karena akan disampaikan secara virtual. Silakan nanti tanya Bang Dimas sebagai LBH kita yang untuk mengetahui perkembangan dari PTWN. Biasa organisasi itu kalau bukan ada perselisihan itu bukan organisasi. Semua organisasi yang ada di muka bumi ini pasti mengalami hal yang sama. Kita sebagai Porkabi juga mengalami hal seperti itu. Jadi insya Allah kita sudah ada kemenangan karena kita sudah mempunyai izin yang dikeluarkan dari Menkumham
itu merupakan satu kitab kita, izin kita, sertifikat kita yang kita miliki, ya, karena itu yang negara yang mengeluarkan, bukan PT, bukan usaha, itu negara yang punya keputusan untuk memberikan izin kepada kita yang kita jalani sekarang. Jadi sekali lagi, siapapun nanti yang terpilih memimpin DPC Kecamatan Cilandak, mari kita sama-sama bersatu. Dan saya berharap kawan-kawan yang kemarin aktif, yang sekarang tidak aktif, dirangkul lagi, lakukan konsolidasi secara total, khususnya di Kecamatan Cilandak. Dan saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah bersusah payah. Mudah-mudahan dalam kegiatan ini nanti mendapatkan keputusan yang baik. Setelah musyawarah cabang selesai dan di awal tahun baru yang akan datang, sudah harus punya rencana rapat kerja tingkat BPD, Porkadi Jakarta Selatan beserta cabang dan rantingnya, sehingga mempunyai kebijakan-kebijakan arah dan tujuan organisasi jelas dalam mengambil kebijakan keputusan dalam rapat kerja nanti. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.